Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang permasalahan pajak di Indonesia. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat sukarela dengan senang untuk membayar pajak, karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada wajib pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi wajib pajak membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini juga dimungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak atau fiskus untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dengan wajib pajak yang tidak jujur. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2004, diperkirakan terjadi penyimpangan terhadap hasil pungutan pajak sebesar 40 triliun rupiah, dan juga yang sangat disayangkan dari 220 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,3 juta orang yang mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Orang pribadi. Hal ini disebabkan karena belum semua pengusaha dan pribadi mendaftarkan dirinya pada kantor pelayanan pajak untuk memperoleh NPWP. Hal ini mencerminkan kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah, dan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajibannya. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat podcast M116 berbicara tentang pajak dan wajib pajak. Kalau bicara pajak secara fungsi dan tujuan, maka pajak itu sifatnya adalah baik. Karena pajak yang diambil sesungguhnya pemerintah sebagai orang tua di negara itu mengelola masalah keuangan. Ada kebutuhan-kebutuhan publik seperti jalan, kemudian kebutuhan untuk instansi pemerintah yang dibiayai negara, yaitu TNI, Polri, lalu kemudian dipakai buat kebutuhan publik, kesehatan, pendidikan, dan kemudian aspek-aspek lain termasuk untuk keamanan, membeli seluruh kebutuhan yang dikelola oleh nasional, misalkan kebutuhan akan pertahanan, pesawat terbang, lalu kebutuhan untuk listrik dan segala macam. Pada prinsipnya negara itu sama seperti keluarga yang harus tolong menolong. Namun selalu dalam keluarga ada anak yang baik, ada ayah ya orang tua yang baik, ada juga orang tua yang tidak baik, ada juga anak yang bandel dan melawan. Maka pajak sesungguhnya adalah gambaran tentang sebuah keluarga besar yang bernama negara. Sebagai anak tentu kita harus memberikan apa yang terbaik buat orang tua, dan orang tua kemudian mengelolanya sedemikian rupa. Hubungan timbal balik itu mau tidak mau harus dijalankan secara sehat, secara benar, proporsional, jujur, dan terbuka. Tetapi karena memang negara itu dikelola oleh orang-orang yang ada orang baik dan orang tidak baik, ada rakyat yang taat dan rakyat yang melawan, yang melanggar, maka ada peluang-peluang yang kosong, peluang-peluang yang memungkinkan terjadinya disebut tadi KKN, ya, korupsi, nepotisme, ya, kolusi, itu bisa terjadi di mana-mana. Biarlah kita boleh menjalankan fungsi dan tugas peran kita dengan baik. Kalau Alkitab mengajarkan sebagai keluarga itu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada mulut, semuanya berfungsi dengan baik, maka badan akan berfungsi dengan baik. Demikian juga kalau pemerintah menjalankannya dengan baik sebagai orang tua, lalu para wajib pajak juga menjalankannya dengan baik, melakukan pembayaran wajib pajak, lalu pemerintah pun mengelola seluruh sumber daya pajak yang sudah diterimanya dengan baik, maka itu akan timbul menjadi negara yang semakin maju. Shalom, semoga kita semua menjadi wajib pajak yang baik. Pemerintah juga sebagai pengelola pajak menjalankan akan fungsi dan perannya juga dengan baik, sehingga Tuhan dimuliakan, kesejahteraan timbul sebagaimana dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kesejahteraan satu bangsa dan negara itu akan dialami oleh rakyat dan pemimpinnya yang takut akan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.